berdiri. Ayo, melawan musuh. Kemudian
ya kan? Bikin roti, rotinya dalamnya pakai apa? Selai atau susu ya. Pertama apa yang disiapkan? Biasanya roti, kemudian susu, terus selai, boleh. Apa lagi? Bisa pakai mesis? Bisa. Nah, caranya diapain dulu pertama? Ayo. Hah? Gimana Anda? Ayo, cepetan. Siapa yang bisa bikin caranya roti dikasih selai? Gimana caranya? Roti, terus dioleskan selai, kemudian ditutup lagi pakai roti, kemudian habis itu dimakan. Proses atau cara pembuatan roti dikasih selai. Nah, itu kan berarti komputasional, ya kan? Pakai caranya. Nah, itu. Oke. Nah, keterampilan berpikir komputasional ada 4. Ya, deskomposisi, berpikir algoritma, pengenalan pola, abstraksi. Jadi ada berapa? Apa saja? Deskomposisi, terus berpikir algoritma, pengenalan pola, dan abstraksi. Ingat-ingat ya, ada berapa? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya, pintar. Kita memasak nasi goreng kalau tadi bikin roti kan. Nah, sekarang Lucy kasih contoh adalah memasak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak berbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan dulu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah
disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau penghalang pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Tadi ada berapa contoh nak? Dua contoh. Apa saja? Dekomposisi. Kemudian? Apa lagi? Tadi apa contohnya? Tadi ada dua apa aja? Pencuci pakaian. Terus? Memasak nasi goreng. Kalau misalkan tadi yang mencuci pakaian apa saja bahannya? Sabun, air. Kalau terus mesin cuci. Nah, kalau nasi goreng bahannya apa saja tadi? Nasi, telur, terus kecap, garam ya. Oke. Nah, kalau perbedaannya kalian harus tahu tadi ya, yang tadi memasak nasi goreng, contohnya satu aja. Nah, tadi kan bahan-bahannya, alatnya, kemudian caranya, langkah-langkahnya itu termasuknya adalah dekomposisi ya. Kalau yang abstraksi gimana tadi? Ayo, abstraksi hanya langkah sebagian kecil langkah-langkah saja ya. Kalau pola berapa waktu yang digunakan berarti waktunya yang digunakan. Nah, terakhir tadi apa? Cari apa? Algoritma. Nah, sekarang mencari kesamaan pola dan pengulangan dalam bagian-bagian satu kelompok menebak 3 soal. Ya? 3 kali 5 ya? Nanti lihat dulu ya. 5 soal. Oke. Sudah dibagi kelompoknya? Ya, mana kelompok 1? Mau 1 kelompok 2? Ya, kelompok 3. Dan terakhir adalah kelompok 4. Oke. Ayo, bermain musik.
Nanti per 2 orang silakan maju ke depan, oke? Udah belum? Belum, ya. Udah belum? Belum. Gampang kan? Sama kan? Sama tidak? Oke, ya. Nah, sambil mengerjakan itu, Bu Rizky ada satu lagi LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi, mengerjakan dulu ya. Kalau yang sudah, silakan mengerjakan yang satunya.
Nah, bacalah pertanyaan dengan cermat, fokus pada kata kunci dan petunjuk, lalu berikan tanda silang pada pilihan jawaban yang sesuai. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? A. Memecahkan masalah dengan cara yang seperti komputer. B. Mengetik dengan cepat. C. Menggunakan komputer untuk membuat desain grafis. D. Menonton video edukasi. Betul. Apa yang dimaksud dengan abstraksi dalam berpikir komputasional? A. Mengabaikan detail yang tidak penting. B. Menggambar sesuatu dengan abstrak. C. Memikirkan solusi yang rumit. D. Menghitung tanpa kalkulator. Kemudian 3. Apa yang dimaksud dengan jenis komposisi dan berpikir komputasional? A. Menggunakan komputer. B. Membagi masalah menjadi bagian kecil. C. Menggabungkan data. D. Mengubah data menjadi grafik. Mana? B. Ya, membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, yang terakhir, apa contoh nyata dari penggunaan berpikir komputasional? A. Memasak makanan. B. Menyusun jadwal harian. C. Merakit komputer. D. Menggambar kartun. A. Memasak makanan. Oke, sudah semuanya? Oke, kita kumpulkan dulu. Kita terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke, nah, Bu Rizky mau tanya sekarang, apa materi yang telah kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Oke, apa saja yang tadi kalian pelajari? Apa saja tadi? Berpikir komputasional ada berapa tadi? Apa saja? Abstraksi, berpikir algoritma, lain pengenalan pola. Oke, seru tidak? Bagian mana yang kalian seru? Bermain game. Bisa, nanti bermain game juga bisa ya, melalui contohnya membuat kalau kalian polanya seperti kemarin dipotong-potong kecil-kecil, karena bermain komputer tidak harus dengan komputer ya. Oke, kemudian ada materi yang belum kalian kuasai? Ada? Yang mana? Ada tidak? Tidak. Kalau paham ya Nak ya, belajarnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi rutin. Oke, ya. Apa hal apa yang kalian lakukan untuk lebih menguasai materi? Hal apa? Belajar? Belajar apa lagi? Ya? Ayo, materi apa saja yang kalian ingin kuasai lagi? Hah? Ayo. Hah? Pengenalan pola ya. Nanti kita akan belajar lagi, minggu depan kita akan belajar lagi ya, dengan cara-cara yang berbeda. Sampai situ